Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar masih secara jarak jauh. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita untuk hari ini adalah tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran ketiga. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Amatilah gambar berikut ini. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran dan buah itu dirawat oleh Dayu. Ayo kita membaca. Bacalah teks berikut ini. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan penggunaan kalimat tanya? Dapatkah kamu membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas? Kata tanya apa saja yang dapat kamu gunakan? Coba lingkari kata tanya yang dapat kamu gunakan berdasarkan teks tersebut. Ayo anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Ibu akan membuat beberapa pertanyaan berdasarkan teks tersebut menggunakan kata tanya berikut ini. Ada kata siapa, di mana, berapa, kapan, dan apa. Sebelum membuat pertanyaan, kita perhatikan teks tersebut. Kita buat dulu menggunakan kata siapa. Kata siapa itu menanyakan seseorang. Contoh pertanyaannya adalah siapa yang menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah? Coba kita lihat teks bacaannya. Ya, jawabannya adalah Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Jadi jawabannya adalah Ibu Dayu. Pertanyaan yang kedua menggunakan kata tanya di mana. Di mana Ayah Dayu menanam buah dan sayur? Ya, jawabannya di belakang rumah. Untuk pertanyaan selanjutnya menggunakan kata tanya berapa. Berapa itu menanyakan jumlah. Dan contoh pertanyaannya adalah ada berapa jenis tanaman yang ditanam oleh keluarga Dayu? Jawabannya ada 3 jenis tanaman, yaitu bunga, buah, dan sayur. Untuk pertanyaan yang selanjutnya menggunakan kata tanya kapan. Contoh pertanyaannya, kapan semua tanaman disiram? Jawabannya adalah setiap hari. Dan pertanyaan yang terakhir menggunakan kata tanya apa. Apa tugas Dayu? Jawabannya memetik daun-daun yang layu.
Baik anak-anak, selanjutnya ayo kita berlatih. Buatlah kalimat tanya berdasarkan teks di atas. Di bawah ini disediakan jawaban sesuai bacaan. Buatlah kalimat tanya yang sesuai. Gunakan kata tanya pada awal kalimat. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Dan gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan kata yang bercetak tebal pada jawaban karena dapat membantu dalam membuat pertanyaan. Sebelumnya perhatikan contoh berikut ini. Pertanyaannya, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Jawabannya, Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Untuk selanjutnya, kalian bisa membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut dan sudah ada jawabannya. Kalian bisa sesuaikan. Kerjakan di buku paket halaman 177 dan 178. Ayo anak-anak, kita mengamati. Kreasi berupa hiasan dapat dibuat dari berbagai bahan buatan. Coba amatilah gambar kreasi hiasan dari bahan-bahan buatan berikut ini. Yang pertama, ada kreasi dari bahan apa ini anak-anak? Ya, dari bahan plastik. Yang kedua atau yang B, ada kreasi dari bahan tisu atau kertas tisu. Dan yang ketiga, yang C, ada kreasi dari bahan kertas lipat atau kertas origami atau terbuat dari kertas. Baik anak-anak, selanjutnya coba tuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan tersebut. Yang tadi sudah Ibu sebutkan, ada karya hiasan A, B, dan C. Kalian tulis kembali apa saja bahan yang digunakan. Coba kalian ingat-ingat kembali ya. Ayo anak-anak, kita berkreasi. Buatlah karya hiasan berupa bunga dari bahan-bahan buatan. Tentukan bahan-bahan yang akan kalian gunakan. Bahan-bahan yang digunakan misalnya boleh sedotan minuman, kertas lipat, kertas tisu, atau plastik warna-warni. Kemudian tentukan alat-alat yang digunakan, misalnya gunting dan lem. Coba kalian perhatikan video kreasi berikut ini. Berikut ini adalah contoh tutorial membuat bunga dari bahan plastik. Perhatikan ya anak-anak.
Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa membuat kreasi bunga dari bahan plastik? Nah, sekarang ayo kita bercerita. Ceritakan cara membuat karya hiasanmu. Contoh ceritanya, aku membuat bunga dari bahan plastik warna-warni. Cara membuatnya yang pertama, plastik warna-warni dilipat dan digunting hingga berbentuk menyerupai bunga. Yang kedua, setelah dilipat dan digunting, plastik diikat menggunakan kawat. Kawat tersebut akan kita jadikan tangkai. Setelah itu dibungkus dengan plastik. Kita tambahkan plastik warna hijau untuk membuat daun. Baik anak-anak, tugas kalian adalah berkreasi membuat bunga sesuai kreasi kalian masing-masing. Boleh menggunakan bahan yang tadi udah ibu sebutkan. Setelah membuat bunga atau kreasi, jangan lupa tulis cerita di buku tugas kalian masing-masing. Di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak atau matang mulai dipetik. Mangga yang dipetik kemudian ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Ayo perhatikan gambar keranjang-keranjang yang berisi mangga berikut ini. Keranjang yang kecil berisi 5 kg buah mangga dan keranjang yang besar berisi 15 kg mangga. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik bisa memuat 1 kg buah mangga. Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Jadi masing-masing kantong plastik berisi 1 kg buah mangga. Jadi total semuanya ada 5 kantong plastik. Kalau 15 kg kita masukkan ke dalam satu kantong plastik yang berisi 1 kg, ada berapa anak-anak jumlah kantong plastiknya? Ya betul, ada 15 kantong plastik. Selanjutnya ayo kita berlatih. Anak-anak, masih ingatkan kalian materi kemarin tentang membandingkan berat benda? Coba perhatikan lambang-lambang berikut ini. Lambang yang pertama artinya itu lebih berat, dan lambang yang kedua artinya lebih ringan, dan lambang yang terakhir artinya sama berat. Ayo kita berlatih. Berikanlah tanda lebih berat, lebih ringan, atau sama berat atau sama dengan pada soal-soal berikut ini. Kalian kerjakan di buku paket halaman 183. Ayo anak-anak, sebelum kalian mengerjakan, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada 2 keranjang buah duku. Satu keranjang beratnya adalah 20 ons dan satu keranjang lainnya adalah beratnya 3 kg. Untuk memudahkan kalian membandingkan berat buah duku tersebut, kita harus samakan dulu satuannya. Karena berat yang pertama 20 ons dan berat yang kedua 3 kg. Jadi kita rubah dulu, 20 ons sama dengan 2 kg. Sekarang karena sudah sama satuannya, berat keranjang yang pertama 2 kg dan berat keranjang yang kedua adalah 3 kg. Sekarang kita tinggal bandingkan, yaitu lebih ringan. 2 kg lebih ringan dari 3 kg. Baik anak-anak, setelah tadi ibu berikan contoh, selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang tadi sudah ibu berikan. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian.
Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.